Oke, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan-rekan, sama nama saya Brianda Wicaksana dari kelas 03 TPLM 002. Dan membuat video terkait pertemuan 4 soal media transmisi. Oke, jadi pada media transmisi itu kita akan membahas terkait kabel-kabel ya, kayak kabel twisted pair itu apa, kabel koaksial itu apa, sama kabel fiber optik itu apa. Langsung aja kita langsung ke kabel twisted pair. Nah, kabel twisted pair ini ada dua jenis, yaitu twisted pair yang ada badinya, yang ada shieldnya, sama yang nggak ada shieldnya. Lalu kabel twisted pair ini yang paling sering dipakai, soalnya dia lebih kayak buat kabelan gitu. Nah, pokoknya kabel ini berukuran 24 gauge, yang berarti diameter sekitar setengah milimeter. Pasangan ini diberi kode warna kayak biru, hijau, oranye, dan coklat. Untuk setiap pasangan ada suatu kawat yang solid dan satu kawat bergaris. Jadi pasangan biru terdiri dari kawat biru solid dan kawat bergaris biru putih. Dua kabel yang membentuk masing-masing pasangan diputar bersama-sama untuk mencegah sinyal-sinyal listrik di dalam masing-masing pasangan kabel mengganggu pasangan kabel lainnya. Nah, itu kabel twisted pair tuh. Lalu jenis-jenisnya itu ada banyak jenisnya, dan itu bisa membawa sampai beberapa data rate maksimumnya, kayak cat 1 Mbps, cat 2 4 Mbps, sampai ke cat 7 yang digunakan untuk full motion video teleradiologi. Itu sampai 1,2 GHz. Ya, kita langsung aja ke kabel yang kedua, yaitu kabel koaksial. Nah, kabel koaksial itu merupakan kabel yang memakai dua buah konduktor. Jenis kabel ini sering dipakai untuk mengirim sinyal dengan frekuensi yang tinggi, yaitu 300 kHz ke atas. Karena kemampuan yang dimiliki tersebut, maka sistem transmisi yang memakai kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Keunggulan dari kabel koaksial adalah dapat digunakan untuk mengirim informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Dapat ditanam di bawah tanah sehingga biaya untuk merawatnya menjadi lebih rendah, dan karena memiliki penutup isolasi, maka kecil kemungkinan untuk menjadi interferensi dengan sistem yang lain. Ya, sama nggak terganggu ya. Nah, tapi kabel ini memiliki kelemahan, yaitu mempunyai redaman yang relatif besar. Untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater, dan juga kabel dipasang di atas tanah, maka dapat mengakibatkan kerawanan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat menyebabkan putusnya kabel. Untuk pemakaian kabel koaksial pada jaringan LAN, kabel ini mempunyai beberapa kelebihan seperti penguatan repeater yang tidak sebesar kabel UTP dan STP, serta harga kabel yang lebih terjangkau jika dibanding dengan kabel fiber optik. Ya, ini contoh kabel koaksial ini seperti ini. Nah, dan kabel koaksial ini ada 5 tipe, ada sampai RG6, RG8 sampai RG62. Ini bisa dilihat. Nah, kita langsung aja ke pembahasan kabel yang terakhir, yaitu kabel fiber optik. Nah, ini yang terkini menggunakan fiber optik ya. Jadi fiber optik itu adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Keuntungan dari penggunaan kabel serat optik adalah bentuk kabelnya yang lebih langsing dan kapasitas transmisi yang dimiliki lebih besar. Selain sinyal yang hilang akan berkurang, data yang dikirim akan diubah menjadi sinyal cahaya, bukan listrik, sehingga menjadi lebih cepat, menghemat daya, serta tidak mudah terbakar. Kurangan penggunaan kabel fiber optik antara lain adalah biayanya yang mahal, memerlukan konversi dari listrik ke cahaya yang rumit, serta membutuhkan peralatan yang khusus, baik dalam prosedur penggunaan dan pengaplikasian, serta untuk perbaikan yang kompleks memerlukan tenaga yang ahli di bidangnya. Hal ini membuat pemakaian fiber optik pada jaringan menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan penggunaan kabel twisted pair dan koaksial. Nah, berdasarkan mode transmisinya, serat optik terdiri atas yaitu multi-mode step index sama single mode step index. Nah, keduanya ini ada perbedaannya ya. Untuk multi-mode step index itu, fiber optik yang menggunakan beberapa indeks cahaya di dalamnya, cahaya yang dibawanya mengalami pantulan berkali-kali. Ini untuk multimode, sedangkan yang single mode hanya sekali aja untuk pemantulan cahayanya. Ya, ini bisa dilihat jenis-jenis konektornya juga ada kayak subscribe konektor, strike tip, ada LC, ada banyak ya, fiber konektor, bionic, D4, SMA, sama MTRJ. Ya, paling begitu aja penjelasan terkait media transmisi, yaitu kita udah tahu ya, bahas kayak kabel twisted pair, koaksial, sama fiber optik. Dan semoga kalian menyimak dengan baik, dan semoga apa yang aku sampaikan jelas. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.